Halo teman-teman, setiap hari bersama kami, belajar sedikit lebih banyak pengetahuan. Qatar adalah salah satu negara terkaya di dunia, PDB per kapita Qatar sekitar 100 ribu dolar. Lucunya di Qatar tidak ada apa-apa selain uang, jika Anda pergi keluar untuk bertemu 10 orang, 9 orang sudah menjadi jutawan. Tapi sampai kurang dari seabad yang lalu, di awal 1900-an. Ketika negara itu berada di bawah naungan Inggris, Qatar masih menjadi negara miskin. Sumber pendapatan utama negara kecil ini adalah memancing dan menambang mutiara di laut. Tetapi pada tahun 1920-an dan 1930-an, ketika mutiara budidaya Jepang muncul di pasar dunia, industri mutiara Qatar secara bertahap runtuh. Negara itu jatuh ke dalam kemiskinan dan penyakit. Jadi mengapa hanya dalam beberapa dekade, Qatar telah tumbuh begitu cepat dan menjadi sangat kaya? Jawabannya sangat sederhana karena Qatar kaya akan sumber daya alam. Memang, dengan luas hanya 11.580 km persegi, itu benar-benar tertutup oleh gurun. Suhu siang hari di musim panas bisa mencapai lebih dari 50 derajat Celcius. Tapi tersembunyi jauh di dalam lapisan tanah yang gersang itu, ada tambang emas hitam dengan cadangan yang sangat besar. Pada tahun 1939, sumur minyak pertama ditemukan di kota Dukhan, dekat pantai barat, sekitar 80 km dari ibu kota Doha. Pada tahun 1940, mulai dieksploitasi, outputnya mencapai sekitar 4.480 barel minyak per hari. Namun, Perang Dunia Kedua dan akibatnya membuat pembangunan terhenti, dari tahun 1942 hingga 1949. Dan baru pada tahun 1950 perusahaan itu kembali beroperasi, rata-rata sekitar 33.000 barel per hari, dengan perkiraan pendapatan 1 juta dolar per hari. Pada tahun 1954, produksi meningkat 3 kali lipat, menghasilkan pendapatan 23 juta dolar per hari. Berkat peningkatan pendapatan minyak setiap hari, pemerintah Qatar saat itu keluarga kerajaan Al Thani, mulai mereformasi negara. Membangun sekolah, rumah sakit, pembangkit listrik dan sebagainya. Kehidupan masyarakat Qatar mulai membaik dari sini. Tidak berhenti di situ, pada tahun 1960 dan 1963, Qatar secara bergantian menemukan 2 ladang minyak yang sangat besar di lepas pantai, 90 km sebelah timur Doha. Akibatnya, produksi minyak meningkat lebih dari 2 kali lipat, dari 165.000 barel per hari pada tahun 1960, menjadi 363.000 barel per hari pada tahun 1970. Penjualan pada tahun 1969 adalah sekitar 115 juta dolar per hari. Selain minyak, Qatar juga memiliki ladang gas alam terbesar ketiga di dunia, setelah Iran dan Rusia. Ditemukan pada tahun 1971, di lepas pantai timur Laut Qatar. Dengan cadangan lebih dari 25 triliun meter kubik. Namun karena eksploitasi minyak masih membawa sumber pendapatan yang besar, lapangan gas ini dicadangkan oleh pemerintah untuk cadangan, belum segera dimanfaatkan. Baru pada tahun 1980, ketika harga minyak anjlok, ekonomi Qatar mulai menurun antara tahun 1982 dan 1989. Pemerintah negara ini baru memutuskan untuk mengeksploitasi cadangan gas alam hampir 20 tahun yang lalu. Pada tanggal 3 September 1991, peringatan 20 tahun kemerdekaan. Pemerintah Qatar meresmikan fase 1 dari proyek ekstraksi dan likuidasi gas alam senilai 1,3 miliar AS dolar. Dikerahkan di ladang gas seluas 6.000 meter persegi di lepas pantai timur Laut Qatar, diawasi oleh 2 perusahaan Prancis dan Amerika. Proyek ini menandai langkah penting dalam transisi dari ketergantungan minyak ke gas untuk sebagian besar pendapatan Qatar. Pergeseran ke gas alam, meskipun mahal, telah membawa hasil positif bagi perekonomian Qatar. Pada tahun 1997 Qatar mulai mengekspor 160 juta meter kubik gas alam cair ke Spanyol. Menjadi salah satu eksportir gas alam cair terbesar di dunia, setelah Australia. Dari sana, PDB per kapita tumbuh pesat pada tahun 1990 menjadi 46.000 dolar, meningkat menjadi 74.000 dolar pada tahun 1997. Pada tahun 2009, Qatar telah memproduksi 89 miliar meter kubik gas alam, 3 kali lipat dari produksi tahun 2000. Di antaranya, lebih dari 68 miliar meter kubik diekspor, 70% di antaranya adalah gas minyak cair. PDB mencapai lebih dari 182 miliar dolar. PDB per kapita lebih dari 111.000 dolar. Pelanggan Qatar juga beragam dari negara-negara Eropa seperti Belgia, Inggris, Spanyol. Untuk negara-negara Asia adalah
Korea, Jepang, India. Saat ini, minyak mentah dan gas alam dianggap sebagai andalan ekonomi Qatar, menyumbang lebih dari 60% dari total pendapatan pemerintah. Banyak negara yang memiliki banyak minyak dan gas alam menghasilkan banyak uang darinya. Tapi apa yang mereka lakukan dengan uang itu yang menentukan nasib mereka. Seperti Venezuela misalnya, dengan kebijakan yang salah dari orang-orang yang menjalankan negara, hingga saat ini Venezuela diambang kebangkrutan. Dengan utang 105 miliar dolar pada 2017, inflasi 1,6 juta % pada 2018. Sementara itu, Qatar telah membuat langkah cerdas. Mereka menghabiskan sebagian besar uang yang mereka hasilkan dari perdagangan gas untuk membangun ibu kota modern Doha. Dengan infrastruktur tercanggih di dunia. Untuk diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada minyak dan gas. Dana Investasi Nasional Qatar, didirikan pada tahun 2005, kuartal ini mengkhususkan diri dalam investasi domestik dan asing. Pada Januari 2013, dilaporkan bahwa investasi dana di Inggris sekitar 30 miliar dolar, 10 miliar dolar di Prancis, dan 5 miliar dolar di Jerman. Total aset bersih dana tersebut berjumlah lebih dari 100 miliar dolar. Dana ini juga memegang saham di sejumlah perusahaan besar seperti Uber dan Volkswagen. Pada akhir 2012, Qatar Sports, anak perusahaan dari Dana Investasi Nasional Qatar, menyelesaikan akuisisi klub sepak bola Prancis PSG. Nilai klub di 130 juta dolar. Dan begitulah Qatar menjadi kaya, dari negara gurun yang miskin. Dengan ekonomi bergantung pada industri perikanan, dan industri pertambangan mutiara gagal. Menjadi negara super kaya, dengan pembangunan infrastruktur yang eksplosif. Dan gaya hidup paling mewah di dunia. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.